Shalom adik-adik. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Gimana? Semuanya sudah mandi belum? Kalau sudah mandi, berarti adik-adik semuanya sudah siap memuji nama Tuhan. Ayo, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau melipat tangan, menutup mata. Ayo kita mari berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami semua, sehingga pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan dengan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu dengan penuh semangat dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menuntun kami dalam pujian kami. Biar setiap pujian kami berbau harum di hadapan Engkau dan menyenangkan hatimu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Nah,
Kita sudah banyak memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta tangannya dilipat, matanya dibuka, telinganya dibuka. Sudah? Kalau sudah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang raja. Raja itu orang Media. Nah, ada yang tahu namanya siapa? Raja Darius mempunyai beberapa pejabat tinggi. Salah satunya Daniel. Nah, Daniel ini dia adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia baik, dia taat, sehingga Raja Darius ini sangat sayang, menyayangi Daniel. Tapi adik-adik tahu, ada beberapa pejabat tinggi juga yang iri sama Daniel. Dia tidak suka karena Daniel disayangi oleh raja. Lalu mereka mencari cara agar Daniel itu dapat hukuman. Lalu mereka berpikir, apa ya? Tapi adik-adik, di kerajaan itu tidak didapati bahwa Daniel berbuat jahat. Ada satu yang mereka tahu, bahwa Daniel berdoa kepada Allahnya. Terus akhirnya mereka membuat suatu peraturan yang baru, bahwa siapapun yang tidak berdoa kepada Raja Darius, dia akan dihukum, dimasukkan ke dalam goa singa. Dan setelah itu raja bilang, ya sudah. Lalu raja mengiyakan peraturan yang baru itu. Tapi Daniel mendengar, tapi dia tidak mempedulikan peraturan itu. Dia langsung lari pulang ke rumahnya. Dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dan adik-adik tahu, di kamar atasnya itu jendelanya dia berdoa berlutut menghadap Yerusalem. Setelah itu beberapa orang yang jahat ini dia mendapati Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Lalu mereka bergegas membawa Daniel kepada raja. Dan raja sangat bersedih hatinya. Kenapa Daniel harus dihukum? Kenapa harus Daniel yang masuk ke dalam goa singa? Akhirnya raja mencari cara. Raja sangat gelisah. Dia mencari jalan keluar. Aduh, bagaimana ya agar Daniel ini tidak dihukum? Semalaman raja tidak tidur. Dia mencari cara. Aduh, gimana ya? Akhirnya yang jahat-jahat ini, yang orang-orang jahat, dia tidak peduli. Pokoknya Daniel harus masuk ke goa singa. Akhirnya raja menyuruh untuk Daniel dibawa masuk ke dalam goa singa. Dengan berat hati, raja menyuruh yang pengawalnya untuk masukkan ke goa singa. Setelah Daniel masuk ke goa singa itu, betapa kagetnya, betapa terkejutnya Daniel. Banyak sekali singanya di situ. Ayo, siapa yang bisa menirukan suaranya singa? Hom. Nah, ketika Daniel masuk ke goa singa, Raja Darius juga berpikir, gimana ya keadaan Daniel di sana? Apa dia terluka? Apa singanya sudah mencabik-cabik Daniel? Dia tidak bisa tidur juga semalaman. Lalu ketika pagi-pagi buta, ketika matahari sudah muncul, Raja Darius cepat-cepat buru-buru bergegas ke goa singa. Dia langsung menyuruh pengawalnya untuk membuka goa singa itu. Lalu didapatinya ternyata Daniel dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang tahu kok bisa Daniel gak dicabik-cabik sama singa? Karena Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk mengatupkan atau menutup mulut singa itu agar Daniel baik-baik saja. Karena Allah tahu bahwa Daniel itu tidak bersalah. Dia tidak membuat suatu kesalahan kepada Allah dan dia tidak melakukan kesalahan terhadap Raja Darius. Setelah itu Daniel diangkat, bertemu dengan Raja Darius, dan Raja Darius bilang bahwa saat ini semua orang atau semua rakyatku harus berdoa kepada Allahnya Daniel. Dan orang-orang yang jahat itu raja perintahkan satu persatu masuk ke dalam goa singa itu.
Setelah itu adik-adik, akhirnya kita bisa tahu bahwa kenapa sih kok Daniel itu dilindungi sama Allah, sama Tuhan? Karena Daniel taat. Jadi dari cerita ini kita mau belajar bahwa kita semua adik-adik dan kakak harus taat kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa. Di saat-saat ini Tuhan ingin kita lebih dekat dengan Dia. Dengan caranya kita harus sering-sering berdoa. Setiap apapun yang adik-adik minta, kita berdoa sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, kalau misalkan hari ini kan sudah musimnya kenaikan kelas, ada yang sudah lulus sekolah. Nah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku sudah lulus. Tuhan, terima kasih, aku sudah naik kelas, aku sudah mendapatkan nilai yang bagus. Itu kita semua, itu semua karena kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah taat sama Tuhan, kita menuruti, mentaati segala perintah Tuhan. Dan apapun yang saat ini kita minta, kita berdoa sama Tuhan. Dan ini yang harus diingat, adik-adik juga harus taat sama mama papa. Karena orang tua kita, mama papa kita adalah wakilnya Tuhan. Kalau misalkan mama atau papa kita minta tolong sama kita harus cepat-cepat membantu. Kalau misalkan kakak kita minta tolong, kita harus juga membantu. Dan maupun di sekolah, ada teman kita yang minta tolong, kita harus bisa menolong. Kita harus bisa menjadi anak yang baik, yang taat sama Tuhan dan juga taat sama mama papa, maupun baik terhadap semua orang. Ayo sekarang kita mau berdoa ya. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Jadikan kami seperti Daniel yang taat, yang dengar-dengaran akan Engkau. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berikan kami kesehatan, kepintaran, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagaimana cerita hari ini? Seru kan? Kakak mau mengingatkan buat adik-adik supaya tetap berada di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.